Ya halo gengs, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga di tahun baru ini kita itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di video kali ini, aku mau ngebahas salah satu dokter OB/GYN yang melahirkan 87 pasiennya. Bayangkan guys, 87 pasien. Jangan-jangan nih si Agus Nohen pun berguru dari dokter ini. Agus nih bos, tamplek dong. Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih kisah si oknum dokter ini sehingga bisa melahirkan 87 pasiennya, langsung aja kita ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di Prosta, yaitu sebuah kota kecil dengan populasi 2.600 jiwa yang terletak di pesisir Norwegia. Nah, di sana ada seorang dokter OB/GYN yang bernama Arne Bay berusia 55 tahun. Dia itu bekerja di salah satu rumah sakit di sana dan juga dia itu memiliki sebuah klinik sendiri. Kasus ini bermula pada saat perilaku dokter tersebut terlihat mencurigakan. Jadi ada tuh salah satu pasien yang mengadukan perilaku dokter Bay ini ke dokter OB/GYN lainnya di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian si pasien ini tuh mengadukan bahwa si Mister Bay ini telah memijat Miss P-nya gitu secara tidak pantas. Nah, kemudian barulah tuh pada tahun 2022 polisi itu melakukan penyelidikan setelah otoritas kesehatan di sana memberikan laporan ke polisi. Bayangkan guys, setelah 16 tahun baru diselidiki. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun berhasil mengamankan 6.000 rekaman video yang berdurasi 6 jam. Nah, dalam video ini memperlihatkan bagaimana proses pemeriksaan ginekologisnya itu berlangsung. Kasus ini menjadi kasus skandal pelecehan terbesar di Norwegia. Korban dokter bayi ini ada 87 orang yang dimana dua korbannya masih remaja usia 14-15 tahun, sedangkan korban yang tertua berusia 60 tahunan. Nah, kalau menurut kesaksian salah satu korban, jadi si dokter bayi ini memasukkan berbagai macam objek ke Miss P. Objeknya tuh seperti berbentuk deodoran atau botol silinder dan ini tuh dilakukan tanpa prosedur medis yang sah. Terus korban lain mengatakan bahwa dia itu disuruh melepaskan pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalamnya. Waktu itu di pikiran korban, oh dia ini dokter nih, gak akan ngelakuin hal-hal yang aneh, makanya dia nurut. Padahal kan kita itu harus tetap waspada kalau si dokter ini nyuruh atau melakukan sesuatu di luar prosedur yang seharusnya. Sedangkan Dokter Bay melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa dia itu merekam janji temu tersebut karena khawatir akan potensi tuntutan hukum yang terjadi. Dan dia juga mengklaim bahwa dia itu tidak pernah membuka rekaman tersebut. Tapi apa iya dok tidak ditonton berulang-ulang? Padahal dalam salah satu video tersebut memperlihatkan kalau si dokter bayi ini sengaja memasang beberapa kamera di ruangan tersebut sebelum pasien itu masuk. Terus juga ada beberapa video yang memang mengarah ke pemerkosaan. Nah, si dokter bayi ini sudah melancarkan aksinya sejak 20 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia itu mengakui kesalahannya atas 3 kasus pemerkosaan dan 35 kasus penyalahgunaan profesi. Alam mo. Atas perilakunya ini, si dokter bayi ini terancam hukuman 21 tahun penjara. Memang ya guys, dokter OB/GYN itu kebanyakannya laki-laki. Tapi ini tuh bukan berarti kita tidak boleh berobat ke dokter OB/GYN laki-laki. Apalagi dalam keadaan darurat. Karena ini tuh hanya oknum dan masih banyak dokter OB/GYN di luar sana itu yang setia pada sumpahnya, yaitu menjaga privasi dan melindungi pasien. Jadi poinnya itu, kita itu harus tetap waspada jika kita itu merasa kalau dokter ini sudah melakukan sesuatu di luar prosedur yang seharusnya. Kalau kalian sendiri gimana guys? Lebih nyaman dengan OB/GYN laki-laki atau OB/GYN perempuan? Coba komen di bawah ya. Oke guys, itu dia kronologi pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum dokter OB/GYN di Norwegia. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and see you on my next video. Bye.